bersemangat. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah mandi belum? Sudah, Oke, Kakak. coba kakak mau lihat semangatnya. Bangkit berdiri. Kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, seperti biasa ya, yel-yelnya kakak lihat semangatnya, oke? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, 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 oke. Nah, adik-adik yang ada di rumah masih tetap semangat kan memuji Tuhan? Masih. Oke, kita semua harus semangat memuji Tuhan walaupun masih sampai saat ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing ya. Walaupun seperti itu kita tetap bersukaria, bersukacita. Nah, oleh sebab itu kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Ayo adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria, oke? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita bernyanyi anak misi Noah ya, anak misi Noah. Tahu ya, adik-adik yang di rumah, nanti lihat teksnya di bawah. Sada dua tolu anak misi Noaki, si Sem si Ham si Jabe idogo warnai. Walu donasi dah masuk tu faroi, tolu paru main asada doi natai. Beta hita mar minggu dadonga. Beta hita mar minggu dadonga. Sege hantai Tuhani. Iya, anak-anak yang ada di rumah silakan ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk memuji Tuhan ya. Kita memasuki ibadah kita, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa kakak ya. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat segala kebaikan, kesehatan, berkat-Mu yang melimpah bagi kami. yang melimpah bagi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau beribadah. kami mau beribadah. Hadirlah Engkau Bapa Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan Berkati Tuhan ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan hingga akhir. hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, silahkan ayo buka kidung jemaahnya, kita bernyanyi dari kidung jemaah nomor 17.
Mari buka kidung jemaatnya, siapkan ya kidung jemaatnya, kita bernyanyi nomor 17. Karena kita tahu Tuhan itu Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah hadir saat kita mau memuji Dia, Allah hadir dimanapun kita berada. Oke, kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 17. Kita undang Tuhan untuk sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri supaya kita memasuki ibadah sekolah minggu pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita tahu bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Maka dari itu kita harus tetap semangat memuji Dia. Terlebih kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan yang berjudulkan Aku Diberkati. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, pada saat ini kita akan mengucapkan tita dari tita pertama sampai tita yang ke-10. Tetapi seperti rekaman minggu lalu bahwa yang mengucapkan tita adalah anak-anak sekolah minggu yang telah mengirimkan video tita pertama sampai tita ke-10. Nanti dilihat ya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu.
engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, jangan berzina. Kita kedelapan, jangan mencuri. Kita kesembilan, jangan bersaksi dusta. Kentang samamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik yang sekolah minggu, nah apapun yang ada di dalam diri kita itu semua adalah milik Tuhan. Maka dari itu kalau kita tahu itu adalah milik Tuhan, kita harus menyerahkan kepada siapa? Iya, kepada Tuhan juga. Terlebih apa? Talenta kita, suara kita. Nah maka dari itu kita bernyanyi memuji Tuhan, memberikan suara kita untuk Tuhan. Buka kidung jemaatnya 363 ya. Kidung jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebagai epistel untuk minggu ini atau sebagai ayat hafalan kita, yaitu dari Kejadian 6 ayat 20. Kejadian pasal 6 ayat 20. Inang bacakan untuk kita. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Ayo kita sama-sama mengucapkannya. 2, 3, ya. Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya
terpelihara hidupnya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, demikianlah ayat hafalan untuk kita. Untuk itu kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, merasakan nggak kasihnya Tuhan itu indah sekali? Ngerasa nggak? Iya dong Adik-adik, Kak Sani. iya pasti ya. Kita tahu kalau kasihnya Tuhan itu indah sekali. Indahnya gimana sih? Lebih indah dari pelangi. Iya, lebih indah dari pelangi, lebih Bintang indah di dari langit. bintang-bintang di langit ya. Nah, tahu nggak lagu sekolah minggu yang berkaitan dengan indahnya kasih Tuhan? Tahu. Ayo apa? Kasih Yesus indah. Iya, pintar sekali. Kasih Yesus indah, indah, oh indah itu ya. Oke, kita bernyanyi memuji Tuhan. Kasih Yesus indah. Musik. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya, dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka ambil sikap sambil kita bernyanyi, jadikan aku anak yang manis. Ya, kita bernyanyi, jadikan aku anak yang manis. Ambil sikap yang baik, yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin menjadi seperti
Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap berdoa yang baik, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang telah mengasihi kami sampai saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, terkhusus buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Inang ulangi ya, dibuka Alkitabnya dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Kita bersama-sama membacanya di rumah. Ya, kita membacanya mulai dari ayat 8 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Inang yakin bahwa kalian mengikuti pembacaan firman Tuhan. Kalian juga membuka Alkitab pada saat ini untuk membaca firman Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, Inang mau tanya, siapa di sini tahu tentang Nuh? Siapa yang pernah mendengar kisah tentang Nuh? Atau siapa yang pernah membaca Alkitab mengenai kisah Nuh? Iya, bagus. Sudah pernah ya? Kalau begitu Inang mau tanya, anak Nuh ada berapa? Ada 3. Siapakah namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Ya, anak Nuh ada 3. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, bagi kalian yang belum tahu kisah Nuh,
Silahkan lihat video yang akan Inang tunjukkan ini. Ya, kalau kalian belum pernah melihat atau mendengar kisah Nuh, Inang akan berikan video kepada kalian supaya kalian mengenal siapa Nuh sesungguhnya. Sepasang demi sepasang, bumi dipenuhi manusia. Namun, mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung
di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Tuhan menaruh pelangi di langit sebagai janji bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Benar atau salah? Nah, anak-anak sekolah minggu sudah melihat video tadi? Dan siapa yang mengerti tentang video itu? Ya, itu menceritakan tentang seorang Nuh. Seorang Nuh yang baik hati, seorang Nuh yang taat kepada Tuhan, seorang Nuh yang selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk itu, Tuhan menolong Nuh dari air bah. Ya, kita lihat tadi kan ada hujan yang datang selama 40 hari 40 malam yang menghanguskan, yang menenggelamkan orang-orang jahat. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang selamat menggunakan bahtera. Ya, kenapa Nuh bisa selamat dari air bah yang sangat besar itu? Karena Nuh tadi adalah orang yang taat. Karena Nuh orang yang taat kepada Allah, sehingga Tuhan mengasihi dia, Tuhan menyelamatkan Nuh dari air bah. Tadi apa isi bahtera itu? Ada binatang-binatang kan? Ya. Tuhan juga mengasihi kita anak-anak. Ya. Tuhan bukan saja hanya mengasihi Nuh. Tuhan juga mengasihi Inang dan mengasihi anak-anak. Itu terbukti Tuhan masih memberikan napas kehidupan.
Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu yang baik hati, karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan telah memelihara kita, kita juga harus menjadi anak-anak yang baik. Kita juga harus mengasihi Allah, kita juga harus taat kepada Allah seperti Nuh, supaya kita selalu diselamatkan. Tadi ada tanda kan dari Allah bahwa Allah tidak mendatangkan air bah lagi. Tanda apa tadi di situ? Yang berwarna-warni itu. Pelangi. Iya. Pelangi itu adalah tanda kasih Allah untuk kita, bahwa Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Pelangi tandanya kasih Allah, bahwa Allah akan selalu memelihara kita. Nah, jadi untuk adik-adik sekolah minggu yang baik hati, karena Tuhan telah memelihara kita, karena Tuhan telah mengasihi kita, karena Tuhan telah mengasihi ciptaannya, kita juga harus mengasihi ciptaan yang lain. Kita juga harus mengasihi orang lain, ya. Kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Kita juga harus mengasihi Allah. Inang selalu katakan, jadi anak yang baik, ya. Jadi anak yang patuh kepada orang tua, jadi anak yang selalu membantu orang tuanya dan juga membanggakan kedua orang tuanya. Ingat ya, kita sudah dikasihi Tuhan, ya. Kita sudah dipelihara Tuhan. Untuk itu, jadilah orang yang baik. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu melalui hamba-Mu Nuh, Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang yang setia kepadamu. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup seperti hamba-Mu Nuh yang selalu taat kepada firman-Mu. Terlebih buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhanlah yang memberkati setiap tumbuh kembang anak-anak Tuhan. Jadikan mereka anak-anak kebanggaan kedua orang tuanya dan anak-anak membawa sukacita. Terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga Bapa, mereka boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percayakan juga Tuhan, masa depan dan pertumbuhan anak-anak Tuhan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka melalui kedua orang tuanya. Berkati juga Tuhan kedua orang tua anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau yang berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap kedua orang tua anak-anak sekolah minggu boleh lagi lebih berhikmat di dalam mendidik anak-anak mereka. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang sangat manis, tadi sudah mendengar firman Tuhan ya. Iya. Tentang siapa tadi ceritanya? Nabi Nuh. Iya, tentang Nabi Nuh. Masih ingat gak lagu sekolah minggu tentang Nabi Nuh? Masih ya? Yuk kita nyanyikan lagu untuk Tuhan tentang Nabi Nuh dan istrinya. Tiga orang anaknya,
bangkit berdiri supaya kita menutup ibadah sekolah minggu pada saat ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa Bapa kami yang di surga. Dua-dua ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo, shalom. Nah, kita sampai pada tugas aktivitas kita pada minggu ini. Apa sih tugas kita minggu ini, Nang Joy, untuk semua horong? Oke, adik-adik yang ada di rumah, untuk minggu ini tugas dan aktivitas kita adalah untuk horong 1 menyebutkan nama-nama burung yang adik-adik ketahui. Nama burung. Ya. Kemudian apalagi, Nang Joy? Terus segala jenis hewan. Segala jenis hewan yang berkaki 4. Kemudian hewan melata. Iya. Hewan melata itu apa Inang maksudnya ya? Misalkannya Inang ini ya, kalau nama burung itu misalnya merpati, boleh tambah lagi yang lain boleh ya. Kemudian hewan berkaki 4 yang Inang ingat itu singa. Ya. Kemudian hewan melata yang ingat itu Inang cicak. Nah, buaya. Lebih dari 1 boleh disebutkan untuk tugas horong 1 saja. Iya, menyebutkan nama-nama binatang, nama-nama burung, nama-nama binatang melata. Cukup jelas ya tugas horong 1. Selanjutnya tugas horong 2 dan horong 3, Inang Joy, apa itu? Tugas horong 2 dan horong 3 adalah kamu harus tunjukkan kreativitasmu untuk menggambar pohon, menggambar binatang, menggambar pelangi, dan menggambar bahtera sesuai dengan tema, dengan tema ya. Firman Tuhan untuk minggu ini. Jadi digambar sendiri, diwarnai sebaik mungkin. Kemudian difoto, dikirimkan sama gurunya. Ya, seperti harus itu. Harus ada pohonnya, Nah. Harus ada pohon, ada juga hewannya. Tapi terserah loh pohonnya pohon apa. Ada pelanginya. Iya. Terus ada juga bahtera Nuhnya. Iya. Kemudian untuk horong besar, horong 4 dan horong 5 apa tugasnya, Inang Joy? Oke, kalau untuk horong 4 dan horong 5 tugasnya adalah tunjukkan bahwa adik-adik juga ikut memelihara ciptaan Tuhan. Caranya gimana itu? Caranya umpamanya merawat tanaman, Nang. Oh iya, kan di rumah masing-masing pasti ada tanamannya. Mungkin bunga. Iya, berarti hewan peliharaan ikut, Nang. Kalau hewan peliharaan, kalau ada ya. Kalau ada dikasih makan, dimandikan. Nah, aktivitas memelihara hewan peliharaan kalau ada ya. Tapi kalau tanaman kan selalu ada. Memelihara hewan tanaman. Nah, kedua-duanya tadi melihara hewan, tanaman itu boleh di video.
dan dikirimkan kepada guru sekolah minggu. Oke, paham adik-adik? Demikian aktivitas kita untuk minggu ini. Silakan divideokan dan dikirim ke WA guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu.